Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadahli salamati dinina dunyana ukhrana binyadi du'a wal qabul ma bikulli salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan likulli syarri jaribatan likulli khair lana dina syekhna. أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى قال عفافا الموتنا جامعا جادنا محبة في الشرق إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا بسر سورة الفاتحة الحمد لله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن تعظيم العلمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الشيخ المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين. ومن تعظيم العلم lan iku setengah saking ngegungno ilmu ta'zimul muallimi utawi ngegungno wong kang muruk ya, guru muruk, dan termasuk mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru yang mengajar. Artinya kalau orang itu kepingin mendapatkan ilmu dan kepingin ilmunya manfaat barokah, harus menghormati ilmu dan menghormati guru yang menyampaikan ilmu. Kalau tidak, ya tidak akan mendapat. Ya. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Ngendika sapa Aliyun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Sayyidina Ali ini terkenal di samping sahabat, sepupu Nabi, ya, masih kerabat Nabi dan menantu Nabi. Di antara sekian banyak sahabat yang punya kelebihan, ya, ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi, aku Nabi adalah kotanya ilmu. Ya. Kotanya ilmu. Wa aliyun, dan Ali, Sayyidina Ali, babuha, pintunya. Jadi untuk mendapatkan ilmu dari Nabi yang ilmunya seluas seperti kota, itu harus melalui Sayyidina Ali. Banyak sekali ilmu-ilmu yang oleh Nabi tidak dikasihkan sahabat-sahabat yang lain, tapi khusus dikasihkan pada Sayyidina Ali. Jadi ilmu-ilmu yang khusus yang tidak boleh disampaikan itu justru disampaikan sama Sayyidina Ali. Ya, ilmu yang khusus. Sehingga ya umumnya pendapat Sayyidina Ali ini beda gitu. Artinya menunjukkan lebih dalam ilmunya. Suatu saat ada orang yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang 3 hal. Yaitu tentang amal yang paling utama apa? Ya. Dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sholat tepat pada waktunya. Terus bulan yang paling utama apa? Dijawab bulan suci Ramadan. Ya. Hari yang paling mulia apa? Hari Jumat. Ya. Setelah orang laki-laki bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, itu sahabat Abdullah bin Abbas terus wafat. Ya. Terus
datang sowan kepada Sayyidina Ali cerita tentang pertanyaannya dan jawabannya itu. Ya, setelah ya cerita sampean takon apa nang ngene sahabat Abdullah bin Abbas. Kula tanglet tentang 3 hal. Ya, tentang ya, amal yang paling utama, bulan yang paling utama dan hari yang paling utama. Ya apa jawabane? Beliau menjawab amal yang paling utama sholat tepat pada waktunya. Ya, bulan yang paling utama bulan suci Ramadan dan hari yang paling mulia hari Jumat. Kata Sayyidina Ali, betul. Sampean kalau tanya kepada seluruh ulama sak dunya pasti jawabannya seperti itu. Karena ini dari sabda Nabi. Tapi kalau sampean ingin tanya sama saya punya jawaban beda. Nah, ini apa? Nopo nurut panjenengan Sayyidina Ali? Lek amal sing paling saya nurut panjenengan nopo? Lek nurut aku amal sing paling apik sing diterima Allah. Senajan sampean sholat tapi sholati cepet-cepetan, gak tumak nina, ya. Endi apike, ya. Senajan sampean sembahyang tapi niati gak krono Allah. Krono waduh sawangane kok gak sembahyang kok ya apa aku diarani apa nang koncoku. Engko aku diseneni guruku wis tak sembahyang ae wis sehingga sembayange mek krana etokno nang menungso. Kira-kira diterima apa ndak? Tidak diterima. Senajan sembahyang nek gak diterima ya gak apik, ya. Senajan mungkin remeh ya, mungkin pas melaku ono kotoran titik, waduh iki kotoran nek tak buangi. Senajan kecil, sebab ngarai wong gak seneng, terutama guruku mengasuhku gak seneng lek ono kotoran. Tak ambil, saya masukkan ke tempat sampah. Itu kalau ikhlas diterima itu lebih berbobot gitu loh. Kalau diterima oleh Allah karena ikhlas ya. Tidak karena terpaksa, karena semata-mata ini kepingin menyenangkan ya guru ya. Itu kalau diterima lebih baik daripada sholat yang tidak diterima gitu, Pak. Makanya kita terutama selama di pondok ini jangan hanya merasa cukup dengan ilmu. Ya, dan jangan merasa sudah banyak ibadah, tapi yang lebih penting ya apa supaya diterima ya. Supaya amal ibadah diterima, satu harus cocok dengan syariat. Ibarat sholat cocok syarat rukunnya, wudunya enggak benar, pakaiannya ya harus suci. Termasuk apa harus tumak nina, rukuk sujudnya yang umumnya di mana-mana kurang ya. Nah ini mumpung saya ingat ya, terutama yang ngimam-ngimami, yang jadi imam-imam, saya sering pas ngikuti jamaah itu terlalu cepat rukuk sujudnya itu loh. Buktinya banyak di antara jamaah itu yang masih belum selesai baca Fatihah sudah rukuk dan selalu tidak kompak gitu. Padahal mestinya sholat jamaah itu harus kompak gitu loh. Jadi imamnya Allahu Akbar, baru makmumnya semua kompak Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, makmumnya sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Mestinya itu indah ya. Betapa mulianya ya kalau di suatu tempat, di sebuah pesantren atau masjid itu sholatnya kompak, itu ukuran manusia baik itu dari sholat ya. Nah saya sering pas sholat ini mesti kacau gitu, sebab imamnya kurang bijaksana, tidak mikir makmum tapi mikir dirinya sendiri, terutama pas bacaan yang tidak keras ya. Berarti sholat zuhur itu umumnya makmumnya belum selesai Fatihah sudah ini, dan rukuk sujudnya terlalu cepat ya. Padahal berapa menit sih ya sholat itu loh, berapa menit ya. Padahal lek jagongan pirang-pirang jam gak kerasa, tapi lek ngadep nang Allah sing gawe urip kita yang menghidupkan kita, yang menjaga kita, yang nyelati Allah ya, kesusu gitu loh. Kalau orang itu sudah sholat wis kesusu, nanti segala-galanya mesti kesusu gitu. Ngelakoni apa
pasti kesulitan. Tapi lek salat santai apa? Itu nanti dalam segala hal pasti baik. Itu ukurannya dari salat. Ya, mumpung saya ingat. Jadi terutama yang ngimam-ngimami itu apa? Kalian di pondok jadi imam itu latihan nanti apa di masyarakat. Sebab saya sering ya sering pas sholat di masjid di masyarakat yang ngimami kiai, tidak sebutkan namanya, Kiai NO. Cepet. Waduh ya Allah, kalau imamnya seperti itu bagaimana makmumnya? Jadi padahal mestinya ya tuntunan apa sholat itu seperti rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mestinya ya 3 kali seperti itu minimal ya, 3 kali ya. Walaupun sekali tapi bacaannya apa? Ndak cepet-cepet subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa min. Mungkin kalian apal, cuma ya apa bacanya itu loh kok bisa cepat seperti itu lah Pak. Jadi terutama yang ngimam-ngimami perlu dirubah itu, cepatnya terutama rukuk sujudnya itu loh. Karena saya sering sholat di sini, ya siapa yang ngimami enggak tahu, cuma sering-sering pasti saya lihat jamaah itu kacau gitu Pak. Belum selesai baca Fatihah sudah Allahu Akbar Allah. Ya, saya sendiri termasuk mesti ketinggalan. Saya apa? Kalau makmum itu loh di sini mesti ketinggalan. Nah itu nanti kalau ndak dilatih yang yang baik, nanti kalau pulang di masyarakat ngimami seperti itu di masjid diundang cepet-cepetan. Ya. Nah ini ya jadi harus kita jangan banyaknya. Jangan bangga dengan sudah sholat, tapi harus mengutamakan diterima. Ya apa supaya diterima? Terus yang kedua bermutu, baik. Ya, itu harus dilatih seperti itu ya. Kalau di masjid, ya sini ini terkenal baik. Ya, jadi kompak. Ya, jadi imamnya Allahu Akbar, makmumnya kompak Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Seperti itu berusaha jadi imam itu jangan mikir dirinya tapi melihat makmum ya. Nah, kalau orang itu harus bisa mengambil pelajaran. Suatu saat pas jadi makmum kok banyak jamaahnya ndak kompak, ndak bisa. Itu berarti imamnya kurang bijaksana. Itu harus jadi pelajaran. Aku lek ngimami gak kate ini koyo ngono sebab makmumi kacau ini. Ya. Aku lek ngimami kudu lebih santai ya supaya makmumnya itu bisa kompak. Jadi saya ngomong ini karena bukan saya yang merasa ketinggalan, banyak gitu loh. Jamaah itu yang ndak nututi gitu loh, saking cepetnya gitu loh. Ya. Jadi walaupun misalnya baca itu sekali, tapi tumak ninanya itu yang wajib. Bukan 3 kali tapi cepet sampai ya, gerakannya tidak tumak nina. Jadi misalnya sekali tapi tumak nina itu bagus. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Misalnya Rabbana walakal hamdu tapi tenang, itu aja Mas. Itu enggak gitu. Kadang-kadang ya apa macane Rabbana alhamdu mil'us samawati kok bisa cepat seperti itu ya. Sujud misalnya Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Misalnya sekali itu loh kalau bacanya kalem seperti itu pasti baik. Ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya apa iku macane ya. Ya itu perlu karena ibadah yang paling pokok itu sholat. Ukuran orang baik nanti itu dilihat dari sholat. Termasuk nanti dalam memimpin rumah tangga keluarga itu ya berangkat dari sholat. Sholatnya baik pasti baik dalam memimpin keluarga, memimpin istri, memimpin anak. Tapi sholat tiga api ya tidak akan baik itu karena apalagi orang laki jadi imam nanti
Ya, ketika orang itu sudah berumah tangga, orang laki jadi imam harus bisa memimpin makmumnya. Ya. Sudah, mumpung saya ingat, saya ingatkan terutama yang jadi imam-imam itu kata Nabi al-imamu dhaminun, imam itu menanggung. Jadi kalau kalian jadi imam itu bagus, itu bisa menyebabkan makmumnya itu bagus semua gitu. Tapi kalau ngimami sembrono, wah ini nanti apa? Makmumnya bisa kurang semua, itu tanggung jawab imam. Jadi ibarat apa? Imam itu ya, yang menjadi supir kendaraan itu harus hati-hati, tidak boleh apa? Cepet-cepetan ugal-ugalan gak oleh sebab iki penumpang iki apa? Jadi lek mungkin dhewe iku urusane dhewe, tapi lek nggawa jamaah jadi imam itu harus apa? Ojo ngebut, ibarat numpak kendaraan ya. Sudah kembali. Kenapa Sayyidina Ali itu punya kelebihan seperti itu ya. Jadi beda gitu. Jadi ketika semua orang menjawab amal yang paling utama sholat, betul. Cuma delok sholati gitu. Lek sholat cepet-cepetan gak tumak nina, endi apike, gitu apa? Utawa sholat gak krono Allah, ya krono pamer, krono sungkan, ya ndak ada baiknya. Tapi walaupun amalan kecil tapi ikhlas, itu yang diterima, itu yang berbobot di sisi Allah. Terus, lek nomor kali, nopo Sayyidina Ali? Lek menurut panjenengan bulan sing paling saya nopo? Lek menurut aku bulan sing paling api bulan kuno sampean takwa nang Allah, sampean tobat nang Allah, ya, sergap ibadah, itu bulan yang paling baik. Senajan Ramadan tapi sampean gak poso Ramadan misalnya. Api apa ndak Ramadan bagi dia? Ndak baik wong Ramadan gak poso, ya. Justru tambah besar dosanya. Betul bulannya Ramadan, tapi yo bukan Ramadannya tapi kelakuan yang ada di bulan Ramadan itu loh, ya. Senajan Ramadan, ya pas Ramadan tapi senengane ganggu koncone. Ya, ganggu koncone. Itu justru Ramadan baginya lebih jelek daripada bukan Ramadan gitu apa? Sebab dosanya lebih berat gitu apa? Jadi senajan bukan Ramadan tapi kamu takwa, akhlaknya baik ya. Ya. Baik ya kepada apa sesama, baik kepada Allah. Ya walaupun bukan Ramadan baik gitu. Ya, lebih-lebih pas Ramadan baik. Wah ini lebih-lebih gitu loh, Pak. Cuma bukan semata-mata Ramadannya gitu loh. Baiknya bulan karena kelakuan yang ada di Ramadan. Artinya senajan Ramadan tapi wong gak poso, ya ndak ada baiknya. Senajan Ramadan tapi wong nglakoni maksiat, ya ndak ada baiknya. Ya, jadi bukan Ramadannya tapi kelakuan yang ada di bulan Ramadan, karena di Ramadan ada puasa yang mana sebenarnya puasa itu menahan nafsu dari perbuatan yang tidak baik. Terus nomor 3 Sayyidina Ali. Lek nurut panjenengan ya, dinten sing paling sae napa? Ya. Lek nurut aku, dina sing paling api dina sampean wafat husnul khotimah. Baik ku dina Sabtu, dina Ahad, dina apa? Pokoknya mati iling Allah, mengisahkan Allah, itu baik. Ya, pas taat, pas ingat Allah meninggal. Ya. Tapi walaupun Jumat mati Jumat, tapi mari mendem misalnya mabuk mati Jumat, baik apa enggak? Enggak baik gitu loh. Jadi ya baik itu karena kelakuan yang dilakukan. Ya syukur-syukur kalau itu meninggalnya Jumat pas ibadah, pas maca zikir ingat Allah. Wah ini memang istimewa ya, tapi bukan semata-mata harinya. Nah, seperti itu diantara salah satu kelebihan Sayyidina Ali, diakui oleh ulama dunia kehebatan Sayyidina Ali. Kenapa kok Sayyidina punya kelebihan? Di antaranya ini, sangat menghormati orang yang menyampaikan ilmu. Ya. Itu sampai beliau mengatakan dalamnya, ana abduman allamani harfan wahidan. Aku adalah budaknya orang yang mengajar aku satu huruf. Aku adalah budaknya orang, siap menjadi budak.
Budaknya orang yang pernah mengajar aku satu huruf. Jadi woco a diwucuk hamzah tok. Huruf hamzah sampai bagus hamzah satu huruf. Nah, ketika diajari satu huruf hamzah saja itu dia siap jadi budak. Artinya diapakan saja oleh gurunya mau dia, dipukul, disuruh apa. Ya, sampai di sini apa? Insya'a ba'a, jika dia mau biar jual saya. Ya, jadi saya siap jadi budak didol sakarpe, pokoknya sing ngedol guruku ya. Karena dia pernah ngajari satu huruf. Wa insya'a a'taqo, kalau dia mau ya dia merdekakan. Jadi diajari satu huruf saja merasa jadi budak. Artinya diapakan saja oleh guru, nerima gitu apa? Jangan sekedar dipukul, dijual itu apa? Mau dia apa? Ini diantara yang dicontoh oleh orang-orang solihin sampai terkenal jadi orang mengamalkan seperti Sayyidina Ali ini. Banyak ya. Ya. Kalau yang saya sering dengar dulu di Malang itu ada ulama yang terkenal, Al Habib Alwi Al Idrus. Itu jadi gurunya kiai-kiai, termasuk guru saya Ki Basori itu dulu apa? Ngaji ngajak muridnya ke beliau. Setiap ada masalah mesti datang beliau. Kiai Manan, Kiai Rahmat, kiai-kiai apa? Mesti rujukannya sama Habib Alwi Al Idrus. Itu ternyata suatu saat pas datang ke Bangil gitu apa? Itu ada santrinya diajak. Ketika mau ziarah ke orang itu, padahal orang ini orang biasa. Tapi ketika sampai di halaman rumahnya, bukan di halaman seperti itu, dilepas sandalnya itu loh, dilepas sandal, terus dia apa? Nunduk, terus dia salaman, orangnya biasa, salaman cium. Padahal ini ulama besar. Yang ini istilahnya kiai kampung yang tidak terkenal. Ketika setelah pulang, muridnya itu tanya kemana? Wahai Habib, siapa itu tadi? Ya. Itu guru saya yang ngajar alif-alifan sama saya dulu. Yang ngajar alif bakta. Ya. Saya bisa begini ini karena diajar ini. Ya. Pertama, jadi ini guru yang paling berjasa pertama justru yang ngajar alif bakta. Seperti itu apa? Ya. Ya. Ada dikisahkan dalam kitab, saya lupa namanya. Ada seorang ulama besar yang terkenal. Jadi kalau datang itu disambut oleh ribuan orang, terkenal hebat. Dia kalau zaman dulu kan naik kuda kendaraan ya. Ya, kendaraan zaman dulu kuda. Itu ketika naik kuda bersama itu ada orang yang pakaiannya jelek, kelihatannya hina, jalan itu turun dia turun dari kudanya ini. Sampai lama diam, enggak mau sampai ketika orang ini sudah tidak kelihatan, jauh sudah tidak kelihatan, baru dinaiki lagi. Ketika ditanya, loh kenapa? Nah, Yai, sampean sebenarnya. Iya, karena itu ada guru saya. Saya tidak berani naik kuda selama masih kelihatan guru saya. Jadi setelah sudah jauh tidak kelihatan, baru dinaiki. Seperti itu adabnya, sampai jadi ulama besar itu karena menghormati guru. Kenapa? Karena ini yang ngajar alif bakta sama saya. Jadi gurunya itu dihormati seperti itu. Padahal ini jadi ulama besar. Jadi bukan banyak seperti zaman akhir ini, kadang-kadang karena dia sudah lebih terkenal daripada gurunya, kadang-kadang punya titel gurunya ya, gak sekolah, sehingga kadang-kadang ya ketemu gurunya ya hanya di dada ya Ustaz ya cuma gitu, sambil sepedaan ya gitu enggak turun kadang-kadang zaman sekarang sudah seperti itu ya. Padahal kalau lihat dulu itu adabnya turun karena ada gurunya itu, enggak berani sampai enggak kelihatan gurunya seperti itu.
Ya, untuk mendapatkan apa keberkahan ilmu, manfaat ilmu itu sepilih seperti ini itu ternyata luar biasa. Jadi guru yang pernah ngajari kalian di kampung kalian walaupun ngajar alba itu harus dihormati itu apa? Jangan karena sudah terkenal apalagi sudah kuliah, sudah punya titel terus guru di kampungnya tidak diraukan. Kadang-kadang apa? Salaman tidak diambung. Jangan, tetap ya. Walaupun kalian sudah hebat, guru yang ngajar pertama itu harus dihormati. Begitu itu apa? Yang dicontohkan oleh orang-orang Islam termasuk yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Padahal sehebat apa Sayyidina Ali? Ternyata apa? Dia siap jadi budak orang yang pernah mengajar dirinya satu huruf. Ya. Udah. Ya, makanya dalam Islam tidak ada istilah mantan guru saya, dulu guru saya itu. Jangan, ada sekali guru selamanya dari apa? Guru, walaupun kalian sudah keluar, sudah apa? Tetap itu. Begitu juga guru, kiai atau ulama itu tetap ya, murid selama pernah berguru walaupun sudah keluar dan tetap diaku murid, tetap didoakan. Seperti itu apa? Jangan sampai ada istilah mantan guru saya, itu bekas, Omar bekas, itu bekasnya guruku biyen. Bekas itu lah, wis gak kanggo ya. Ya, itu jangan, tetap harus itu guru kula niku, guru saya. Tetap begitu apa? Walaupun pernah ngajar apa sedikit ya. Itu adabnya. Terus katanya ya, jadi saya kata Sidina budaknya orang yang pernah ngajari saya satu huruf, insya aba'a, kalau dia mau dia silakan menjual saya, wa insya a'atako, dan jika dia mau dia membebaskan saya, wa insya istaroko, dan apa kalau dia mau dia menjadikan budak, ya, tetap menjadikan budak saya. Artinya saya diapakan saja oleh guru saya mau, tidak marah. Ya, ini yang umumnya zaman akhir seperti sekarang ini kurang ya. Terutama orang tua yang punya anak yang nyantri di pondok itu kadang-kadang kurang mengerti tentang ini gitu loh. Padahal mestinya kalau anaknya sudah di pondok itu diapakan saja oleh gurunya itu alhamdulillah, karena dengan mendapatkan ilmu itu tidak bisa ditukar dengan apapun ya. Kadang-kadang ya di beberapa pesantren kadang-kadang apa pernah dipukul oleh gurunya dilaporno nang wong tuane wadul ya. Itu anak yang ya ndak ngerti apa. Wadul nang wong tuane gak ngerti pisan, akhirnya kadang-kadang dilaporno nang polisi. Naudzubillah min dzalik, jangan ya. Ya, banyak orang yang ngerti itu ketika masyarakat anak pun ya yai pun apa niki anak kula pasrahaken pun sampean kapak akan mawon kula ridho kula. Harus seperti itu mestinya orang tua apa ya, justru apa ketika anaknya dimarahi guru itu seneng, alhamdulillah, berarti apa guru anaknya saya ini apa cinta sama anak saya karena masih apa memarahi. Mukul saya ini berarti mukul anak saya berarti sayang. Kalau enggak pasti dibiarkan. Mestinya orang harus punya pikiran seperti itu ya. Jadi orang-orang solehin itu banyak yang mengatakan gurunya anak saya adalah guru saya. Ya. Apa gurunya orang tua juga gurunya anak. Gurunya orang tua ya. Jadi seperti itu akhlak yang baik. Bahkan yang dicontohkan oleh Umi almarhumah ini itu fakta. Jadi siang harinya hari Jumat sebelum malamnya wafat dia mengatakan gitu, aku tak nanggene gurune putuku, aku tak hormat nanggene gurune putuku, sebab gurune putuku podok, iku guruku, tak anggap guruku. Seperti itu apa ya. Jadi siang malamnya wafat, siangnya masih ya ingin menghormati gurunya cucu karena dianggap ini guru saya karena gurunya cucu saya, bukan gurunya anak tapi gurunya cucu ya. Seperti itu apa yang menjadikan ilmu itu barokah karena ada apa penghormatan kepada guru yang mengajarkan ya, termasuk kepada gurunya orang tua juga gurunya anak juga apa ya,
Anaknya guru juga guru, apa? Dianggap seperti guru. Cucunya guru seperti guru, artinya dihormati. Artinya menghormati anaknya guru sama dengan menghormati guru, termasuk menghormati ilmu yang ada di guru itu, ya. Terus waqad waqad apa ini? Unsyid itu apa ansatu? Di situ yang ada waqad unsyidtu. Waqad unsyidtu dan sungguh aku dibacakan syair. Unsyidtu itu dan sungguh aku dibacakan syair bidzalik tentang hal itu, tentang kewajiban menghormati ilmu dan menghormati guru. Apa itu syairnya? Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami fa inna man 'allamaka harfan mimma fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka fiddin, bukan termasuk anu. Jadi syairnya ra'aitu aku telah melihat ahaqqal haqqi, hak yang paling besar. Aku melihat hak yang paling besar, haqqal muallimi adalah haknya guru pengajar. Itu diantara hak-hak, ya. Walaupun dibanding dengan hak orang tua, ya, itu lebih besar haknya guru. Kenapa kok demikian? Karena pada umumnya orang tua hanya membina jasmani, ya, mencukupi jasmani, yang mana jasmani ini akan rusak, ya. Orang mulia bukan karena jasmaninya. Sedangkan guru itu membina rohani, mengisi ilmu, mengisi akhlak. Orang mulia karena ilmunya, karena akhlaknya, ya. Masya gak patek ganteng, ya, miso ireng tapi akhlaknya api, ini mulia. Itu yang membina adalah guru, gitu, Pak. Tapi masya putih, ganteng, gagah, tapi akhlaknya gak kena, ya, ndak ada harganya. Nah ini oleh karena guru itu membina rohani, ya, memperbaiki akhlak, maka haknya terbesar, gitu. Karena menjadikan anak mulia bukan karena fisiknya tapi karena akhlaknya, ya. Kecuali kalau di samping orang tua membayai terus muruk, gitu. Nah, punya orang tua kok ngajari anaknya, ngajari Quran, wah ini hebat, ini double, gitu, apa? Di samping membina jasmani, membina rohani, ya. Maka oleh karena guru itu membina rohani, ya, orang mulia karena rohaninya, maka guru itu adalah punya hak yang paling besar. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin, dan yang paling wajib dijaga bagi setiap orang Islam. Jadi haknya guru itu lebih wajib dijaga daripada hak-hak yang lain. Ya, terus laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan. Sungguh benar-benar, ya, layak untuk dikasih hidayah, untuk dikasih hadiah. Jadi guru yang ngajar itu pasti sungguh layak untuk dikasih hadiah ilaihi, ya, pada guru itu karamatan, kemuliaan, li ta'limi, artinya memberi hadiah karena memuliakan itu loh. Li ta'limi arfin wahidin, untuk ngajari satu huruf, setiap huruf, satu huruf diajarkan, mestinya layaknya itu dikasih hadiah guru yang ngajar 1000 dirham. 1000 dirham enggak tahu berapa juta, ya, enggak tahu apa, ya, 1000 dirham mungkin beberapa juta gitu, ya. Itu kata yang membuat syair itu, ya, karena guru itu yang membina rohani, mestinya layak untuk dihargai. Setiap menyampaikan satu huruf dikasih hadiah, katakan enggak usah banyak-banyak, setiap satu hurufnya misalnya 100.000 misalnya,
Lale ngajar bismillahirrahmanirrahim berapa huruf itu? Kari ngeping noai ya. Ya walaupun semua guru ndak ada keinginan itu ya. Guru yang ikhlas ndak ada harapan itu. Murni karena Allah, yang balas Allah, yang terima Allah. Tapi ini dalam rangka mendidik gitu loh. Artinya orang yang pernah diajari oleh guru, walaupun satu guru itu harus menghargai guru itu, harus memuliakan, walaupun tidak harus ngekei duit gitu apa? Walaupun tidak harus ngasih itu, tapi ada penghormatan, menghormati, walaupun guru tidak mau tidak kepingin dihormati, sudah cukup Allah yang menghormati gitu. Tapi kewajiban murid harus menghormati guru. Fa inna man 'allamaka harfan, karena faknya itu fak ta'lil, karena orang yang ngajari engkau satu huruf mimma tahtaju ilai fiddin, dari apa-apa yang kau butuhkan dalam agama, fa huwa abuka fiddin, maka dia adalah ayahmu dalam agama. Ayahmu dalam agama. Misalnya diajari satu huruf hamzah tok itu alif ya. A, I, U, Ba sampai betul hamzahnya. Ya, itu dibutuhkan dalam agama, dalam sholat. Kalau orang tidak bisa baca hamzah, sholat tidak sah sholatnya. Apa contohnya? Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamzah jadi ain. Ya. Allah, itu kefasihan itu ya. Tidak sah sholatnya. Karena mestinya hamzah Allah, Allah alif. Allahu Akbar kok dibaca Allahu Akbar. Atau Akbar juga Allahu Akbar. Ya. Nah itu apa? Berapa artinya itu? Ya. Termasuk apa? Ya. Iyyaka mestinya hamzah. Iyyaka. Dibaca iyyaka na'budu apa? Itu hamzahnya jadi ain. Itu apa? Tidak sah sholatnya. Iya. Jadi satu huruf itu dibutuhkan dalam agama gitu loh. Hamzah tok itu loh. Makanya tidak bisa dinilai berapa ya mahalnya satu huruf yang diajarkan itu loh. Kalau betul, karena jadi sebabnya walaupun satu huruf jadi sebabnya sahnya ibadah. Ya. Itu katanya karena orang yang mengajarkan pada engkau satu huruf dari apa yang kau butuhkan dalam agama, maka itu ayahmu dalam agama. Jadi ayah itu ada 3. Ayah yang ayah kita sendiri yang kita lahir karena sebab ayah itu ya. Terus ayah termasuk orang tua yang mengawinkan mertua ya, sama dengan ayah sendiri. Terus yang ketiga ayah yang mengajarkan ilmu, itu justru yang lebih tinggi tingkat ya. Orang tua, kedudukan seperti orang tua yang paling tinggi yaitu ayah yang mengajarkan ilmu. Itulah diantara nasihat dalam kitab ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas kita dalam beradab dalam menuntut ilmu. Kita semua dijadikan orang-orang yang menghormati ilmu, menghormati guru-guru yang menyampaikan ilmu, menghormati ulama yang dititimi ilmu, sehingga insya Allah ilmu kita semua diterima oleh Allah, dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang menyebabkan kita dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari ditutup dengan baca sholawat tibbil qulub sekali, sholawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ربنا تقبل منا وانفعنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.